Wa yuhtamalu ayyuqala inna dhuhra innama taqa'u adaan idza azama ala fi'liha qabla al-khuruji waqtiha. Ya. Ini masih bahas tentang masalah jamak takhir. Kemarin disebutkan kalau jamak takhir sebelum keluarnya waktu yang pertama. Bawa dulu. Sebelum keluarnya waktu yang pertama, dia ini harus untuk niat melaksanakan. Ya, kan gitu kemarin. Gimana? Nah, yang keras kok jawab. Kemudian bisa juga dikatakan inna dhuhra, sesungguhnya duhur. Inna dhuhra, sesungguhnya duhur. Apabila innama taqa'u adaan, hanya saja duhur menjadi hukumnya ada bukan qadha. Duhur hukumnya ada bukan qadha. Idza azama ala fi'liha, jika dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Jika dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Jika dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat duhur qoblal khuruji waqtiha, sebelum keluarnya waktu duhur itu. Sebelum keluarnya waktu duhur itu. Fa illam ya'zim kadzalika waqa'at qada'an. Bawahnya, jika tidak berniat maka jatuhnya qadha. Jika tidak berniat maka jatuhnya qadha. Li'annal adhara anna waqta dhuhri wal asri sara mushtarikan fis safari. Karena pendapat yang jelas mengatakan bahwasannya
bahwasanya waktu duhur dan asar itu berbarengan. Jika dalam keadaan bepergian. Jika dalam keadaan bepergian. Nah, itu. Bainas sholataini, antara dua sholatan tersebut. Antara dua sholatan tersebut. Walidhalika yajibu 'alal haidhi qada'at duhri idza tahurat minal haidhi. Dan begitu pun wajib atas orang yang haid itu mengqadai duhur. Idza tahurat minal haidhi. Jika dia suci dari haidnya, masih ada waktu untuk melaksanakan sholat duhur. Walaupun ukuran apa? Walaupun ukuran apa? Hah? Lah. Takbiratul ihram. Namanya apa itu? Walaupun ukuran takbiratul ihram, dan itulah yang dinamakan dengan zawalul mani'. Itu. Gimana? Walidhalika yang qadihu alla yushtaratu al-mualatu wala tartibu baina duhri wal asri inda ta'khirid duhri. Atas dasar itu maka dia tidak disyaratkan berurutan. Dia tidak disyaratkan berurutan. Ketika mentakhir sholat duhur antara
duhur dan asarnya. Hanya saja sunnah untuk tertib antara duhur dan asar yang akan dia laksanakan. Paham ya? Kalau jamak takdim karena di waktu ya jelas harus duhur kemudian asar. Tapi kalau jamak takhir lah mungkin duhur sama asar itu afdol atau asar dulu kemudian duhur ada masalah. Kecuali kalau apa? Waktu asarnya apa? Mepet. Maka harus asar dulu. Jangan sampai dua-duanya nanti terjadi dalam keadaan bukan di waktu. Kan gitu. Nah ini. Amma idza qaddamal asra ala duhri lam yajuz. Adapun kalau mendahulukan antara duhur dan asar maka tidak apa-apa. Paham ini? Lianna ma ba'dal faraghi minad duhri huwa alladhi ja'ala waqtan al-asri. Karena setelah sholat duhur itulah waktu asar. Karena setelah sholat duhur itulah sholat asar. Kan gitu kan? Setelah sholat duhur apa? Sholat asar. Makanya kalau setelah itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena masuk waktu asar. Kecuali kalau niat. Ayo. Niat apa? Hah? Niat apa? Hatta ba'diyah duhur tidak boleh itu. Kecuali kalau niat apa? Kodok, mengkodoi. Jadi sebabnya sebab apa berarti? Tidak ada masalah. Ya tidak boleh sebab yang mengakhiri atau tanpa sebab kan gitu. Id yab'udu ayashtagila bil asri man huwa azimun ala tarkid duhri au ala ta'khirihi. Karena jika setelah sholat duhur itu tidak langsung melaksanakan sholat asar, ukuran berapa? Ukuran 2 rakaat yang ringan. Maka tidak boleh untuk melaksanakan sholat asar tersebut karena sudah berlalu waktunya. Wa udhira al-mataru mujawazul jam'i ka udri safari. Diudurkan pula
karena sebab hujan. Diudzurkan pula karena sebab hujan. Jika satu apa kan? Adanya hujan ketika takbir yang pertama, tahiyat sholat yang pertama. Adanya hujan ketika takbir sholat pertama, ketika tahiyat sholat yang kedua, sampai menuju takbir sholat kedua. Ya. Terus bagi seorang apa? Yang diperbolehkan di masjid yang sulit menyampainya. Terus yang ketiga apa? Tidak bisa kembali ke masjid jika telah pulang. Sebetulnya sama itu masuk. Apa yang keempat, yang pokok ini? Yang pokok. Apa? Sulit sama itu. Apa? Pokok ini yang pokok. Apa? Syarat yang pokok. Jika sholat berjamaah, jika dia akan sholat berjamaah, Allahu a'lam.